Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Dipanedia Putri dengan NIM 240170232. Pada video ini saya akan membahas materi untuk mata kuliah keamanan sistem komputer dengan tema keamanan dalam bidang informasi dengan dosen pengampu Bapak T. Sukma Asriyadi, Sukiman Eskom Mkom. Kita tahu kalau sekarang ini hampir semua aktivitas manusia sudah terhubung dengan teknologi digital, mulai dari transaksi keuangan, komunikasi, pendidikan, sampai penyimpanan data pribadi. Semuanya berbasis informasi. Karena itu, keamanan informasi jadi hal yang sangat penting untuk menjaga data agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sekarang kita masuk ke ancaman terhadap keamanan informasi. Nah, dalam dunia digital, banyak banget ancaman yang bisa mengganggu keamanan informasi. Nah, beberapa diantaranya yaitu yang pertama ada malware dan virus, program berbahaya yang bisa merusak file, mencuri data, atau mengambil alih sistem. Yang kedua ada phishing. Nah, phishing itu adalah usaha untuk mencari informasi pribadi seperti password atau nomor kartu lewat email atau situs palsu. Yang ketiga ada social engineering. Ini adalah teknik memanipulasi psikologis agar seseorang tanpa sadar memberikan data rahasia. Selanjutnya ada data breach. Nah, data breach ini adalah kebocoran data besar-besaran yang sering terjadi di perusahaan atau platform digital. Yang terakhir ada serangan DDoS. Serangan ini yang membanjiri server dengan permintaan palsu sampai sistemnya lumpuh dan nggak bisa diakses pengguna. Ancaman-ancaman tadi itu bisa berdampak besar mulai dari kehilangan data pribadi sampai kerugian finansial dan rusaknya reputasi suatu organisasi. Sekarang kita bahas tentang strategi keamanan informasi. Untuk melindungi informasi, dibutuhkan strategi yang menyeluruh. Nah, beberapa langkah penting diantaranya yaitu menggunakan autentifikasi yang kuat seperti password kompleks, PIN, atau bahkan multi-factor authentication. Selanjutnya, melakukan enkripsi data agar informasi tidak bisa dibaca orang lain jika disadap. Selanjutnya, melakukan pembaruan sistem secara berkala untuk menutup celah keamanan. Lalu mengaktifkan firewall dan antivirus agar sistem lebih terlindungi dari ancaman luar. Selanjutnya, memberi edukasi kepada pengguna agar tidak mudah tertipu oleh phishing atau social engineering. Yang terakhir, melakukan backup data rutin supaya data tetap aman kalau sistem utama rusak. Jadi, keamanan informasi itu bukan hanya urusan software atau hardware aja, tapi juga manusia sebagai pengguna. Karena kadang seringkali kesalahan pengguna justru jadi penyebab utama kebocoran data. Sekarang kita masuk ke penerapan keamanan informasi. Dalam kehidupan sehari-hari, keamanan informasi bisa kita temui di banyak tempat, misalnya aplikasi mobile banking yang menggunakan OTP dan verifikasi wajah. Nah, selanjutnya ada email yang dilengkapi enkripsi SSL untuk menjaga kerahasiaan pesan. Lalu, kampus atau perusahaan yang memakai sistem login khusus untuk mengakses data internal. Semua itu nunjukin bahwa keamanan informasi sudah jadi bagian penting dari aktivitas digital kita. Tantangan di era modern. Nah, sekarang tantangannya makin besar karena serangan cyber makin canggih. Misalnya, munculnya AI-based attack, serangan menggunakan deepfake, atau penyalahgunaan data pribadi di media sosial. Oleh karena itu, bidang keamanan informasi butuh awareness dan keahlian tinggi terutama dari mahasiswa IT seperti kita, supaya bisa ikut menjaga keamanan dunia digital di masa depan. Sebagai kesimpulan, keamanan informasi adalah fondasi utama dalam menjaga data dan sistem dari ancaman cyber. Tanpa keamanan yang kuat, informasi bisa dicuri, diubah, atau disalahgunakan, dan itu bisa berdampak serius bagi individu maupun organisasi. Jadi, mari kita biasakan berperilaku digital yang aman, tidak asal klik, tidak sembarangan membagi data, dan selalu sadar akan pentingnya keamanan informasi.
Sekian dari video saya, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.